Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sarah Agustin Salsabila. Kenalkan, nama saya Sabrina Rachel Astiarahma. Saya Nadifa Kailan Raziza. Kenalkan, saya Siti Fitriana Ramadhani. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang kriptografi. Secara sederhana, kriptografi adalah teknik untuk mengamankan informasi dengan cara mengubah pesan menjadi bentuk yang tidak mudah dipahami oleh orang lain. Dalam kriptografi ada beberapa istilah penting yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah plain text, yaitu pesan asli yang masih bisa dibaca dan dipahami. Kemudian ada ciphertext, yaitu pesan yang sudah disandikan. Nah, proses mengubah plain text menjadi ciphertext disebut enkripsi, sedangkan untuk mengembalikannya disebut deskripsi. Salah satu metode paling sederhana dalam kriptografi adalah substitution cipher. Metode ini bekerja dengan cara mengganti setiap huruf dengan huruf lain menggunakan aturan tetap. Misalnya, A menjadi D, B menjadi E, dan seterusnya. Contohnya kata Rome bisa berubah menjadi URPH. Tapi metode ini masih punya kelemahan, karena pola hurufnya masih terlihat, jadi relatif mudah untuk dipecahkan. Nah, karena itu digunakan metode yang lebih kompleks, yaitu Hill cipher. Berbeda dengan substitution cipher yang bekerja per huruf, Hill cipher mengolah beberapa huruf sekaligus dalam bentuk matriks. Jadi, pesan tidak lagi diproses satu per satu, melainkan dalam kelompok huruf. Metode ini menggunakan konsep aljabar linear, khususnya perkalian matriks. Secara umum, prosesnya adalah huruf dikelompokkan, kemudian diubah menjadi angka, dikalikan dengan matriks transformasi, lalu hasilnya diubah kembali menjadi huruf. Sekarang kita lihat contoh supaya lebih jelas. Diberikan plain text I am hiding dengan matriks 1203. Langkah pertama, huruf kita kelompokkan menjadi pasangan, yaitu IA, MH, ID, IN, dan karena jumlah hurufnya ganjil, kita tambahkan huruf dummy menjadi GG. Selanjutnya, setiap huruf diubah menjadi angka sesuai tabel 1. Kita ambil contoh pasangan pertama, yaitu IA. I itu 9 dan A itu 1. Nah, ini kita ubah menjadi vektor. Lalu kita kalikan dengan matriks transformasi 1203 tadi, dan kita peroleh hasil 11 dan 3. Untuk pasangan berikutnya misalnya MH, hasilnya sempat 29, tapi karena jumlah huruf alfabet ada 26, kita gunakan modulo 26 supaya hasilnya tetap sesuai dengan huruf yang ada, jadi 29 kita ambil sisanya yaitu 3. Proses yang sama dilakukan untuk pasangan lainnya. Setelah itu, semua hasil diubah kembali menjadi huruf dan diperoleh ciphertext KCCXQLKPUU. Dari contoh ini, karena kita menggunakan pasangan huruf dan matriks 2 kali 2, maka disebut Hill to cipher. Jika menggunakan 3 huruf dengan matriks 3 kali 3 disebut Hill 3 cipher, dan secara umum disebut Hill n cipher. Jadi, semakin besar ukuran matriks yang digunakan, biasanya sistemnya juga semakin kompleks dan lebih sulit dipecahkan. Selanjutnya akan dibahas tentang modular aritmatik. Dalam penggunaan modular aritmatik, dalam contoh sebelumnya juga sudah dibahas, bilangan yang lebih besar dari 25 diganti dengan sisa pembagian oleh 26 karena jumlah alfabet ada 26. Teknik ini merupakan dasar dari modular aritmatik yang sangat penting dalam kriptografi. Yang pertama akan dibahas setelahnya adalah kongruensi. Dalam kongruensi, jika M adalah bilangan bulat positif dan A serta B adalah bilangan sembarang bilangan bulat, maka kita katakan bahwa A ekivalen dengan B modulo M. Jika A dikurang B adalah suatu kelipatan bilangan bulat dari M. Contoh dari kongruensi yang pertama ada 7 kongruen 2 mod 5, karena ketika 7 dikurang 2 sama dengan 5, dan sama dengan 5 dikali 1. Selanjutnya, kita akan membahas tentang residu. Nah, untuk setiap modulus M dapat dibuktikan bahwa setiap bilangan bulat A ekivalen modulo M dengan tepat salah satu dari bilangan 0, 1, 2 hingga M-1. Bilangan tersebut disebut residu dari A modulo M dan ditulis Zm 0, 1, 2 hingga M-1. Dalam teorema 10.14.1 dalam buku Howard Spinton, untuk setiap bilangan bulat A dan modulus M, misalkan R sisa dan mutlak A per M, maka residu R dari A modulo M diberikan oleh residu sama dengan sisa jika A sama dengan lebih besar sama dengan 0, residu sama dengan M min sisa jika A kurang dari 0 dan sisa tidak sama dengan 0, residu sama dengan 0 jika A kurang dari 0 dan sisa sama dengan 0. Contoh perhitungan residu yang pertama untuk 87 modulo 26, membagi mutlak 87 yaitu 87 dengan 26 menghasilkan sisa R 9. Dan karena 87 lebih besar dari 0 sehingga residunya sama dengan sisa yaitu 9. Begitu pula dengan contoh soal selanjutnya. Selanjutnya akan dibahas tentang inverse modulo. Dalam aritmatika biasa, setiap bilangan bukan 0A memiliki inverse perkalian A sehingga A pangkat min 1 dikali A sama dengan pangkat kali A pangkat min 1 sama dengan 1. Dalam aritmatika modular, konsep ini menjadi jika A adalah bilangan dalam Z,
A pangkat min 1 disebut inverse perkalian modulo M jika A pangkat min 1 dikali A sama dengan A dikali A pangkat min 1 kongruen 1 mod M. Sifat inverse modulo itu yang pertama, jika A dan M tidak memiliki faktor prima yang sama, maka inverse ada dan unik. Yang kedua, jika A dan M memiliki faktor prima yang sama, maka inverse tidak ada. Contoh perhitungan inverse modulo itu pertama bisa cari X sehingga 3X kongruen 1 modulo 26. Kita coba cari nilai dari X-nya. Ditemukan bahwa X itu adalah 9. 3 dikali 9 sama dengan 27, kongruen 1 mod M, sehingga inverse dari 3 kongruen 9 mod 26. Selanjutnya saya akan membahas deciphering atau pemecahan kode sandi. Pada kasus Hill cipher, proses deciphering menggunakan inverse modulo 26 dari matriks penyandian. Misalkan terdapat matriks A yang berukuran n kali n, invertible modulo 26, dan digunakan dalam Hill 2 cipher. Jika P vektor plaintext berukuran n kali 1, maka C sama dengan A kali P modulo 26 merupakan vektor korespondensi ciphertext dan didapat P sama dengan A inverse kali C modulo 26. Jadi setiap vektor plaintext dapat diperoleh kembali dengan mengalihkan vektor ciphertext dengan inverse dari matriks A modulo 26 dari sebelah kiri. Terdapat teorema 10-14-2 yang mengatakan matriks persegi A dengan elemen Zm invertible modulo M jika dan hanya jika determinan A memiliki resiprokal modulo M. Sehingga dalam kasus Hill cipher ini didapat sebuah akibat bahwa matriks persegi A dengan elemen Z26 invertible modulo 26 jika dan hanya jika determinan A tidak habis dibagi dengan 2 atau 13 yang merupakan faktor prima dari 26. Lanjut ke contoh, kita diminta untuk memecahkan sandi Hill 2 cipher berikut yang dienkripsi dengan matriks A dan juga didapat inverse-nya yang tertera di slide ini. Nah, kita terlebih dahulu mengelompokkan sandi tersebut ke dalam pasangan-pasangan yang berisikan 2 huruf. Lalu dari tabel 1 didapat bilangan yang berkorespondensi dengan ciphertext tersebut adalah 7, 20, 14, 11, 11, 4, 21, 19, 11. Lalu kita buat vektor ciphertext dari pasangan-pasangan bilangan dengan sebagai berikut yang tertera pada slide. Yang selanjutnya kita kalikan dengan inverse matriks A dari sebelah kiri. Yang hasilnya kita cari modulo dari 26. Dan kita dapat hasil akhirnya yang berupa vektor plaintext. Merujuk pada tabel 1, kita akan mencari huruf yang berkorespondensi dengan pasangan-pasangan bilangan tersebut, sehingga plaintextnya adalah strike now. Tadi kan udah dijelasin nih tentang deciphering, yaitu proses mengubah ciphertext jadi plaintext kalau kita udah tahu matriks kuncinya. Nah, gimana kalau misalnya kita nggak tahu matriks kuncinya? Tujuan utama dari memecahkan Hill cipher ini adalah menentukan matriks kunci dengan bantuan pasangan plaintext dan ciphertext yang udah diketahui. Berdasarkan teorema 10.14.5, operasi baris elementer pada matriks ciphertext bisa digunakan untuk mentransformasikan matriks plaintext sehingga kita bisa dapatkan matriks kunci. Di contoh ini diberikan ciphertext berikut, diketahui plaintext awalnya adalah DEAR. Pertama, ciphertext dan plaintext kita bagi jadi pasangan huruf seperti IO dan SB, DE dan AR. Lalu kita ubah ke angka sesuai aturan pada tabel 1 slide sebelumnya. Dari pasangan awal tadi, kita bentuk matriks plaintext dan ciphertext. Selanjutnya, kita cari inverse dari matriks plaintext menggunakan operasi baris elementer dalam modulo 26. Pertama, kita bentuk matriks dari matriks C dan P, lalu kita lakukan OBE dalam modulo 26 sampai matriks C menjadi matriks identitas. Dari proses tadi, kita dapat inverse matriks plaintext yang akan digunakan untuk menghitung matriks kunci. Selanjutnya, kita lakukan pengubahan pasangan ciphertext ke bentuk angka sesuai aturan tabel 1. Setelah itu, kita hitung matriks kuncinya dengan melakukan perkalian inverse matriks dengan setiap pasangan ciphertext dalam modulo 26. Selanjutnya, kita dapatkan hasil matriks kuncinya, lalu kita dapat konversikan ke angka sesuai aturan tabel 1 tadi. Nah, didapatkan hasil akhirnya adalah sebagai berikut.